pertanyaan yang selanjutnya yaitu dari @sebrinz6042. Kak, mau tanya, kalau siswa non prestasi melamar KIP kuliah tahun 2024 dan terdata di DTKS Desil 3, lebih rekomendasi pilih jalur seleksinya apa? Nah, baik, terkait saran itu, mengingat saya itu dulu adalah mahasiswa bidik misi, jadi angkatan terakhir angkatan bidik misi di tahun 2019, mengingat tahun 2020 sudah eranya KIP kuliah. Nah, karena memang dulu itu saya tidak terdata di DTKS, jadi saya itu memakai dokumen yang namanya SKTM, surat keterangan tidak mampu. Sehingga kalaupun teman-teman benar-benar bertekad mau melanjutkan perguruan tinggi dengan beasiswa, saran saya adalah daftari saja jalur-jalur yang ada, yang sudah dibuka. Kalau dari SNBP yang paling pertama dibuka itu tidak lolos, silahkan daftar SNBT. Kemudian kalau SNBT ini tidak lolos juga, silahkan menunggu pembukaan di tahun depannya. Ya, karena saya mau menyarankan untuk mandiri, mengingat mandiri juga perlu biaya yang tinggi, perlu biaya yang banyak, sehingga kalaupun ada ya calon mahasiswa lulusan siswa-siswi lulusan SMA SMK sederajat ya, kemudian ingin melanjutkan dan kurangnya biaya, itu biasanya kalau tidak lolos di SNBP dan SNBT, menunggu tahun berikutnya untuk daftar lagi UTBK atau SNBT. Nah, dimana ya peluang-peluang ini ya perlu dicoba, karena kalaupun teman-teman menunggu pantasnya, misal Desil 3 nih, Desil 3 kayak SNBP nggak mampu dah, minder duluan ya kan. Kalau nggak nyoba ya nggak ada yang tahu gitu kan. Jadi saran saya tetap daftari saja mana yang sudah dibuka. Ya SNBP dulu dibuka, kalaupun belum lolos ya coba SNBT. Karena kalau teman-teman tes SNBT melalui jalur KIP kuliah itu biasanya tidak bayar, kecuali Politeknik. Politeknik pun itu ada yang gratis ya, yaitu di Polban, Politeknik Bandung. Jadi kalau di Politeknik Bandung itu SNBT pun itu gratis lewat jalur KIP kuliah, jadi tidak bayar. Biasanya berapa sih Kak bayarnya SNBT? Biasanya itu kisaran dari 200-an sampai 300-an lah. Ada yang 250.000 per tes ya. Sehingga kalau teman-teman SNBT itu bukan Politeknik ya, itu rata-rata kalau lewat jalur beasiswa itu tidak bayar atau gratis. Sehingga saran saya untuk @sebrinz6042 ini ya daftar saja di jalur seleksi yang sudah dibuka, jangan minder. Karena saya dulu pun itu mendaftarkan diri ya bukan lagi refleksi ya, saya itu tidak berkata. Pokoknya kalau terkait tekad itu ya, orang itu kalau mau maju ada goals ya, rencana, kemudian ada sistem. Nah, ini istilahnya kalau goals ini visinya, kemudian sistem ini misinya. Nah, kemudian kombinasi diantaranya apa? Tekad. Jadi teman-teman kalau ibaratnya goals ini itu tebing gitu ya, teman-teman punya sistem, punya misi ini tangga untuk kita melewati, untuk kita mencapai tebing di atas tebing tadi. Kemudian tekad ini yang mendorong, tekad ini motivasi yang mendorong, sehingga jangan tidak mempunyai salah satu diantaranya, atau jangan hanya punya satu diantaranya. Karena kalau dari segitiga ini tidak lengkap ya, teman-teman juga bakal berhenti di tengah jalan, cuman mikir aja, nggak ada actionnya, nggak ada eksekusinya. Jadi perlu goals, perlu sistem, dan perlu tekad. Nah, silakan mencoba keberuntungannya, karena kebanyakan orang juga banyak istilahnya itu, orang pintar itu kalah dengan orang bejo. Kita nggak tahu kalau kita nggak nyoba. Nah, silakan daftarkan diri Anda untuk mendaftarkan dan melamar beasiswa KIP kuliah. Kemudian dari @wijayaks6846, Kak, di akun KIP saya tidak ada seleksi Politeknik, gimana ya? Apakah masuk ke seleksi SNBP, SNBT gitu? Nah, ada ya teman-teman. Jadi
hanya saja biasanya mahasiswa ya, calon mahasiswa itu tidak sabaran karena yang dibuka di laman KIP kuliah itu memang dari diurutkan ya, dari SNBP, kemudian SNBT, kemudian ada pokoknya dari PTN terlebih dahulu, sehingga nanti di laman KIP kuliah itu ada namanya Politeknik atau SBMPN ya. Jadi kalau teman-teman memang berminatnya di Politeknik itu silakan nanti menunggu fitur di laman KIP kuliahnya, itu silakan klik SBMPN. Nah, di sana teman-teman bisa memilih politeknik mana yang mau teman-teman daftarkan atau teman-teman masuki. Sehingga ini sambungannya dengan yang tadi. Jadi kalau teman-teman ini dari SBMPN-nya belum lolos istilahnya dari tes-tes itu, nah teman-teman nanti mengajukan nih misal di tesnya ya, di SNBT-nya. Nah, itu teman-teman biasanya membayar di Politeknik. Jadi dari screening penelusuran Politeknik itu tesnya bayar apa tidak. Nah, itu kesemuanya bayar kecuali Politeknik Bandung di Polban. Nah, kalau ada yang mau mendaftarkan Politeknik dengan gratis, tesnya gratis, ya silakan daftar di Polban, di Politeknik Bandung. Ya, ini inti garis bawahnya adalah teman-teman yang notabene-nya sekitar Bandung gitu. Terlalu nekat juga ya. Kita kalau nekat itu juga berkaca pada diri sendiri, mampu apa enggak gitu. Tapi jangan terlalu memperdalam kelemahan ya. Artinya ini sebenarnya mampu enggak ya, dan memikirkannya itu terlalu mendalam sehingga tidak berani untuk melangkah. Nah, itu juga tidak baik. Sehingga teman-teman kalau nekat itu juga punya logika, punya akal nih, kira-kira masuk akal tidaknya. Kemudian jangan sampai melewati batas kewajaran gitu kan. Jadi kalau di Polban itu ya teman-teman sekitar Bandung sajalah. Di Jawa Timur juga banyak gitu kan. Nah, kemudian ya jadi gitu ya, dari @pjayax ini ada fiturnya itu di laman KIP kuliah ada. Namun ya memang setelah ya biasanya itu dari SNBP dan SNBT cukup. Nah, kemudian ada namanya SBMPN. Kemudian pertanyaan dari @pakim boleh 5008. Ini bacanya gimana nih? Pakim Bol gitu ya. Pakim boleh 5008. Saya ulang-ulang. Nah, Kak, biasanya dari pengumuman lolos dan pengumuman berkasnya dikasih waktu berapa hari? Terkait ini itu setelah ada daftar nama yang lolos jalur SNBP atau SNBT. Pada prinsipnya teman-teman itu pastikan dulu teman-teman sudah lolos jalur pendaftaran SNBP atau SNBT. Nanti kalau teman-teman sudah lolos ini, sudah ada nama teman-teman nih yang masuk ke perguruan tinggi, nanti setelahnya itu kebijakan kampus lah yang menentukan teman-teman ini pantas apa tidaknya, kemudian diumumkanlah dari kampus masing-masing. Sehingga kalau ditanya kapan, itu tergantung kebijakan perguruan tinggi masing-masing, karena perlu kita tahu bahwa masing-masing perguruan tinggi itu mempunyai kebijakan sendiri-sendiri gitu ya. Kemudian ada yang bertanya yaitu dari @tutikgedong Ohi9PG. Saya tidak punya slip gaji, tidak punya KIP PKH KKS. Sudah tidak ada bapaknya. Saya kerja tapi tidak pakai slip. SPPT PBB ya. Bagaimana ya? Anak saya eligible prestasi tingkat nasional. Ini berarti ibu yang bertanya ya. Baik, ibu, terkait anak panjenengan ya, terkait anaknya yang sudah eligible ini tidak semua ya, tidak banyak calon mahasiswa itu adalah anak-anak eligible yang punya prestasi tingkat nasional dan pantas daftar lewat jalur SNBP. Ini sudah menjadi poin plus karena memang SNBP itu adalah jalur-jalur prestasi, jalur-jalur nilai, tidak lagi tes, hanya menyalurkan dan melampirkan nilai kemudian nanti diseleksi. Nah, ketika ada pendaftar yang sudah eligible, nah ini yang dipertanyakan adalah berkasnya. Nah, ketika ada seorang pekerja, orang tua yang pekerjaannya itu tidak ada slip gajinya, nah ini bisa mengurus slip gaji ke kelurahan.
ya bisa minta dibuatkan surat keterangan penghasilan dari pekerjaannya gitu ya. Jadi silakan ibu datang ke kelurahan untuk minta dibuatkan surat keterangan penghasilan gitu. Nah, garis bawahnya anak ibu ini sudah eligible dan sudah menjadi kandidat yang diprioritaskan, yang mana tidak sebagaimana pelamar-pelamar lain, karena memang eligible ini tidak banyak. Artinya kalaupun ada itu ya ini yang diprioritaskan dari penerima KIP kuliah. Namun balik lagi benar-benar kurang mampu sekali lagi. Kemudian dari @wito strip ikan gitu ya, saya tidak ada SPPT PBB karena rumah ngontrak mas. Bagaimana mas terkait SPPT PBB ini? Kan kepemilikan ya, kepemilikan artinya kalau ada yang mengontrak atau menumpang dan sebagainya itu silakan mengkonfirmasi data-datanya itu kepada orang yang statusnya adalah pemilik, sehingga nanti kalau ada yang ngontrak ya silakan tanya kepada yang punya kontrakan bagaimana SPPT PBB-nya, dan silakan jelaskan atau tambahkan lampiran bahwa teman-teman di sini ngontrak atau numpang, karena beberapa problem yang dialami orang itu menjadikan dokumen-dokumen yang dilampirkan menjadi dokumen yang kuat walaupun itu bukan dokumen yang sah, atau katakanlah bukan sebuah dokumen yang perlu dibuktikan dengan bukti dokumen yang valid atau yang sah. Sehingga nanti kalaupun ada istilahnya itu problem-problem perekonomian, entah itu menumpang, entah itu tidak punya tempat tinggal dan di panti asuhan, nah itu adalah poin-poin yang mohon maaf istilahnya poin plus untuk mendapatkan bantuan-bantuan dari pemerintah, entah itu bantuan sosial, entah itu bantuan pendidikan seperti bantuan beasiswa KIP kuliah ini. Sehingga silakan mendaftarkan, kalau di KIP kuliah silakan daftarkan di KIP kuliah. Tapi kalaupun bukan mahasiswa, bukan calon mahasiswa, melainkan orang dewasa dan masyarakat yang memang perlu bantuan dari pemerintah, silakan daftarkan di DTKS, baik bantuan sosial apapun yang ada di fitur DTKS gitu Pak ya. Nah itu mungkin sementara untuk pertanyaan-pertanyaan dan penjelasan saya, semoga bisa menjadikan pencerahan dan bisa tercerahkan dari penanya pun, dan jawaban saya semoga bisa jelas dan mudah dipahami. Karena terkait penjelasan ini memang tidak mudah, tidak sesederhana yang bisa disampaikan, karena mengingat dari pendaftarannya pun dari prosesnya itu juga cukup banyak dan cukup panjang, sehingga perlu penjelasan yang detail. Semoga penjelasan tadi bisa memahamkan dan bisa mengedukasi teman-teman sekalian untuk bagaimana mempersiapkan diri menjadi pelamar beasiswa dan menjadi calon mahasiswa, serta pada kesimpulannya menjadi mahasiswa KIP kuliah. Amin. Untuk itu, demi tercapainya dan demi terhilirisasinya informasi-informasi yang saya sampaikan, teman-teman bisa support saya, bisa support channel ini dengan cara klik subscribe, komen dan like, serta share sebanyak-banyaknya kepada teman-teman semua. Silakan teman-teman follow IG saya di @anangma'ruf, anang m_5. Kemudian teman-teman bisa DM saya terkait bagaimana atau ada rekomendasi konten-konten yang perlu saya buatkan. Nah, pada intinya kalau teman-teman ada yang memintakan bagaimana mahasiswa itu, bagaimana mahasiswa perantauan itu, karena mengingat saya dari Blitar dan saya berkuliah di Madura di Universitas Trunojoyo Madura, dan bagaimana organisasi itu, kebetulan saya juga adalah mahasiswa yang aktif berorganisasi dan dekat juga dengan operator beasiswa di kampus Trunojoyo Madura ini, sehingga teman-teman kalaupun ada yang meminta sharing bagaimana perkuliahan itu, bagaimana mahasiswa itu, dan bagaimana kita mahasiswa yang ada di Pulau Seberang, ada di kota orang, ada di perantauan, dan sedikit banyaknya saya bisa mencairkan pelajaran-pelajaran hidup di kalangan mahasiswa di saat-saat saya menjadi mahasiswa. Untuk itu terima kasih banyak
penanya-penanya, dan terima kasih banyak kepada CC Lovers dimanapun teman-teman berada. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, dan silahkan cross check apabila ada jawaban saya yang kurang jelas, dan silahkan validasi di web-web yang sudah resmi, di Google, di laman KIP Kuliah, dan di laman dinas sosial, barangkali ada yang berkesinambungan dengan dinas sosial. Untuk itu cukup sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.